Beberapa hari kemudian, polisi akhirnya menetapkan 2 tersangka pelaku pembunuhan Surono. Mereka adalah Busani dan Bahar, istri dan anak korban. Keduanya terbukti menghabisi nyawa Surono pada akhir Maret 2019 lalu. Awal mula untuk tersangka B ini menuduh bahwa yang melakukan adalah saudara J, yaitu pasangan hidupnya pada saat matinya saudara Surono. Hasil alat bukti yang kami kumpulkan, beberapa saksi kami lakukan pemeriksaan, ternyata tidak ada korelasi dengan saudara J tersebut. Sehingga kami ada dugaan bahwa ini ada korelasi dengan pernyataan yang pertama, bahwa ini ada kebohongan yang dilakukan oleh tersangka B maupun BHR. Dan masing-masing tersangka mempunyai motif. Motif pertama adalah karena dendam. Karena dendam yaitu sakit hati, kecewa, amarah, di mana tersangka BHR yang selama ini selalu ingin meminta untuk beberapa harta atau uang kepada Surono, korban atau ayahnya sendiri, yang tidak pernah diberikan, diterima. Di mana juga untuk tersangka B ini juga emosi, dendam, sakit hati karena diduga Surono juga menjalin hubungan asmara. Untuk menggali informasi terkait kasus ini, tim Menyikap Tabir coba menemui kedua tersangka. Inilah sosok Busani, wanita yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuh suaminya. Kepada kami, Busani mengungkapkan kronologi kejadian berdarah itu. Masuk, dia minta sebentar. Itu nanya bapaknya, terus dia nanya bapaknya, saya kasih tahu dia tidur di kamar sebelah barat. Terus habis nengok, dia minta petel. Saya nanya mau diapain bapaknya, saya bilang gitu, nggak usah ikut-ikut campur apa kata saya. Bahar udah marah mulai dari jalan, udah marah, nelpon aja udah bentak-bentak saya kasih petel yang itu cat paku, katanya Bahar kekecilan. Saya taruh, suruh cari sendiri, dia nyari sendiri, linggis sebesar gini. Saya lihat Bahar udah sentolop udah dikasih di kepala center tuh, langsung saya lari ke sana. Nggak banyak nanya, saya takut dibunuh juga. Soalnya Bahar bilang gitu, ibu nggak usah lihat-lihat, kalau lihat awas ibu tak bunuh sekalian. Kami juga bertemu dengan Bahar Mario, anak Busani yang juga anak Surono. Berbeda dengan sang ibu, Bahar tidak mengakui perbuatannya. Saya itu kan sering nanya bapak, selama 7 bulan ini bapak nggak ada. Saya sering gitu, bapak kemana tuh nggak ada. Jadi pas awal mulanya bapak nggak ada itu, ibu ini langsung nikah sama Jumarin itu, nikah siri. Terakhir ibu saya ini jawab ke saya sambil nangis, jangan tanya-tanya bapak kamu lagi gitu. Saya minta tolong gitu, jangan tanya-tanya bapak. Ibu ini semakin sakit kalau kamu tanya bapak terus gitu. Terus ibu ini minta tolong sama saya, aku minta maaf ya, jangan bilang ke sama siapa-siapa, bapak kamu ini udah nggak ada. Itu pengakuan awal ke saya. Ia malah menuding Jumharin, ayah tirinya, yang membunuh Surono. Jadi pengakuan ibu ini yang ngebunuh itu Jumharin, selingkuhannya ibu awal sebelum menikah itu masih ada bapak itu, emang ibu sudah selingkuh sama si Jumharin. Berbekal tudingan Bahar, kami mencoba menemui Jumharin untuk mengkonfirmasi keterkaitannya dalam kasus pembunuhan ini. Kami pun
mendapatkan keterangan dari Jumharin. Oh, soal pembunuhan sama sekali tidak tahu kalau soal suaminya kan teman. Nggak ada hubungan terlarang gitu sama. Oh, ya nggak ada, sebelumnya nggak ada. Sudah berapa lama kenal sama Busani? Kalau kenalnya kan mulai awal, mulai kecil lah sudah kenal, mulai kan deket, mulai kecil udah kenal. Sebelum nikah sudah kenal. Kalau sama Pak Wid itu Teman-teman deket, teman karib, teman mulai kecil. Tak hanya Jumharin, kami pun mencoba meminta keterangan dari orang terdekat Bahar Mario. Melaksanakan tugas, mari kita berdoa ke sana. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna memperjelas kasus ini, aparat kepolisian Resort Jember menggelar proses rekonstruksi kasus penemuan jasad yang dicor di lantai musola ini. Meski keterangan kedua tersangka berbeda, namun polisi tetap menggelar rekonstruksi berdasarkan keterangan Busani, istri korban. Satu persatu adegan diperankan oleh Busani. Namun, momen pembunuhan dan penguburan jenazah suaminya tak banyak ia ketahui. Ia pergi keluar rumah saat peristiwa berdarah itu terjadi. Suasana haru sempat terlihat di tengah-tengah proses rekonstruksi saat Busani dipertemukan dengan anaknya, Muha Fatih. Tangis keduanya pecah saat bertemu.